Filipina, secara resmi dikenal sebagai Republik Filipina, adalah negara kepulauan yang terletak di Asia Tenggara, tepatnya di barat Samudra Pasifik. Terdiri dari lebih dari 7.000 pulau, Filipina menawarkan keragaman budaya, sejarah yang kaya, serta keindahan alam. Filipina berbatasan dengan Laut Cina Selatan di barat, Laut Filipina di timur, dan Laut Sulawesi di selatan. Negara ini memiliki 3 kelompok pulau utama, Luzon, Visayas, dan Mindanao. Iklim di Filipina adalah tropis, dengan musim panas, musim hujan, dan musim dingin yang ringan. Letaknya yang berada di Ring of Fire membuatnya rentan terhadap gempa bumi dan letusan gunung berapi, namun juga memberikan tanah yang subur. Dengan populasi lebih dari 110 juta jiwa, Filipina adalah salah satu negara terpadat di dunia. Mayoritas penduduknya merupakan keturunan Austronesia, dengan pengaruh kuat dari budaya Spanyol, Amerika Serikat, Tiongkok, dan Arab. Bahasa resmi adalah Filipino dan Inggris, dengan ratusan bahasa daerah yang juga digunakan secara luas. Kebudayaan Filipina merupakan perpaduan unik antara timur dan barat. Musik tradisional, tari-tarian seperti tinikling, serta perayaan keagamaan seperti Sinulog dan Ati-atihan menunjukkan betapa kayanya warisan budaya masyarakat Filipina. Filipina dijajah oleh Spanyol selama lebih dari 300 tahun, tahun 1565 sampai tahun 1898, kemudian oleh Amerika Serikat setelah Perang Spanyol-Amerika. Filipina merdeka pada tanggal 4 Juli tahun 1946. Sejarah kolonial ini meninggalkan jejak yang signifikan dalam sistem pemerintahan, hukum, agama, serta gaya hidup masyarakat Filipina. Ekonomi Filipina termasuk salah satu yang berkembang pesat di Asia Tenggara, didukung oleh sektor jasa, industri elektronik, remiten dari pekerja migran, dan pariwisata. Tempat-tempat wisata seperti Palawan, Boracay, dan Chocolate Hills di Bohol menjadi daya tarik utama bagi wisatawan dunia. Filipina adalah negara yang memikat dengan keragaman budaya, sejarah panjang, dan keindahan alam yang luar biasa. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, seperti bencana alam dan ketimpangan ekonomi, semangat masyarakat Filipina yang dikenal hangat dan optimis terus menjadi kekuatan utama negara ini di panggung internasional. Di balik keindahan alam dan pesona budaya Filipina, terdapat sisi lain yang mencerminkan tantangan sosial yang masih dihadapi oleh sebagian besar masyarakatnya. Salah satu contohnya dapat dilihat di kawasan kumuh yang dikenal sebagai Happy Land, yang terletak di Tondo, Manila, salah satu daerah paling padat dan termiskin di ibu kota Filipina. Nama Happy Land sendiri terdengar ironis, karena wilayah ini jauh dari gambaran kehidupan yang bahagia. Tempat ini dikenal sebagai kawasan yang dihuni oleh ribuan keluarga miskin yang hidup dalam kondisi serba kekurangan. Rumah-rumah sempit terbuat dari bahan-bahan bekas seperti kayu lapis, seng, dan plastik, berdiri berdempetan di sepanjang jalan-jalan berlumpur. Akses terhadap air bersih, sanitasi layak, dan layanan kesehatan sangat. Sebagian besar penduduk di Happy Land menggantungkan hidup dari pekerjaan informal seperti pemulung, buruh pelabuhan, atau pedagang kaki lima. Anak-anak seringkali putus sekolah karena tuntutan ekonomi keluarga. Tidak jarang, mereka terlibat dalam aktivitas ekonomi sejak usia dini, membantu orang tua mencari nafkah dari tumpukan sampah atau barang-barang daur ulang. Salah satu fenomena yang sempat menarik perhatian dunia adalah konsumsi pakpek, yaitu sisa makanan dari restoran cepat saji yang dikumpulkan dari tempat sampah, kemudian dicuci dan dimasak ulang. Pakpek menjadi pilihan banyak keluarga karena harganya yang sangat murah, meskipun berisiko terhadap kesehatan. Pemerintah Filipina dan berbagai organisasi kemanusiaan telah mencoba mengatasi masalah ini melalui program relokasi, bantuan pangan, dan pendidikan. Namun, karena tingginya angka kemiskinan dan urbanisasi yang cepat, solusi jangka panjang masih menjadi tantangan besar. Meskipun demikian, semangat dan solidaritas warga Happy Land tetap terlihat kuat. Banyak komunitas lokal yang berusaha mandiri melalui koperasi, program pendidikan alternatif, serta pelatihan keterampilan untuk generasi muda. Kehadiran LSM dan relawan lokal turut membantu memberikan harapan dan perubahan secara perlahan. Happy Land adalah gambaran nyata tentang kontras sosial yang masih dihadapi oleh negara berkembang seperti Filipina. Di satu sisi, negara ini memiliki potensi besar dalam sektor ekonomi dan pariwisata, di sisi lain,
masih banyak masyarakat yang tertinggal dan hidup dalam kemiskinan ekstrim. Menyoroti dan memahami kehidupan di tempat-tempat seperti Happy Land adalah langkah awal untuk membangun kesadaran, empati, dan mendorong aksi nyata demi perubahan sosial yang lebih adil. Kehidupan malam di Filipina, terutama di kota-kota besar seperti Manila, Cebu, dan Davao, menampilkan dua sisi yang sangat kontras. Di satu sisi, ada dunia hiburan yang semarak dengan gemerlap lampu, musik, dan kehidupan sosial yang aktif. Di sisi lain, kehidupan malam juga menjadi cermin dari berbagai dinamika sosial, termasuk ketimpangan ekonomi. Di kawasan seperti Makati, Bonifacio Global City, BGC, dan Malate, kehidupan malam menjadi magnet bagi turis dan warga lokal. Bar, klub malam, restoran rooftop, dan live music cafe menyuguhkan hiburan hingga larut malam. Budaya karaoke juga sangat populer di Filipina, baik di tempat hiburan mewah maupun warung-warung kecil di pinggiran kota. Musik menjadi bagian penting dari ekspresi sosial, dan banyak warga Filipina dikenal memiliki bakat menyanyi yang luar biasa. Namun, kehidupan malam juga membuka ruang bagi aktivitas ekonomi informal dan gelap. Di beberapa kawasan, seperti Angeles City dan distrik Red Light di Manila, industri hiburan malam sering kali berkaitan dengan praktik eksploitasi, termasuk prostitusi terselubung dan perdagangan manusia. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menertibkan dan mengawasi industri ini, masalah sosial dan hukum masih menjadi tantangan besar. Kehidupan malam juga menyajikan risiko lain, seperti kejahatan jalanan, penyalahgunaan narkoba, serta konflik antar kelompok. Bagi masyarakat miskin di kawasan kumuh, malam bukanlah waktu untuk bersantai, melainkan untuk tetap waspada, baik terhadap kriminalitas maupun bencana seperti kebakaran yang sering terjadi akibat padatnya bangunan dan sistem listrik yang tidak aman. Beberapa inisiatif lokal mencoba mengubah wajah kehidupan malam menjadi lebih aman dan inklusif. Munculnya night markets yang menawarkan makanan lokal, kerajinan tangan, dan pertunjukan seni menjadi bentuk positif dari kegiatan malam yang ramah keluarga. Selain itu, program-program komunitas malam hari seperti kelas keterampilan malam dan klinik kesehatan keliling membantu menjangkau mereka yang tidak bisa mengakses layanan siang hari. Kehidupan malam di Filipina adalah potret kompleks dari dinamika sosial dan ekonomi negara ini. Dari panggung hiburan yang gemerlap hingga lorong-lorong sempit permukiman kumuh, malam hari memperlihatkan wajah ganda Filipina, antara harapan, hiburan, dan kenyataan sosial yang masih penuh tantangan. Melihat sisi malam ini dengan sudut pandang yang lebih luas memungkinkan kita memahami bahwa di balik tawa dan musik, ada banyak cerita yang layak didengar dan diperjuangkan. Kehidupan malam di Filipina, terutama di kota-kota besar seperti Manila, Cebu, dan Davao, menampilkan dua sisi yang sangat kontras. Di satu sisi, ada dunia hiburan yang semarak dengan gemerlap lampu, musik, dan kehidupan sosial yang aktif. Di sisi lain, kehidupan malam juga menjadi cermin dari berbagai dinamika sosial, termasuk ketimpangan ekonomi. Di kawasan seperti Makati, Bonifacio Global City, BGC, dan Malate, kehidupan malam menjadi magnet bagi turis dan warga lokal. Bar, klub malam, restoran rooftop, dan live music cafe menyuguhkan hiburan hingga larut malam. Budaya karaoke juga sangat populer di Filipina, baik di tempat hiburan mewah maupun warung-warung kecil di pinggiran kota. Musik menjadi bagian penting dari ekspresi sosial, dan banyak warga Filipina dikenal memiliki bakat menyanyi yang luar biasa. Namun, kehidupan malam juga membuka ruang bagi aktivitas ekonomi informal dan gelap. Di beberapa kawasan, seperti Angeles City dan distrik Red Light di Manila, industri hiburan malam sering kali berkaitan dengan praktik eksploitasi, termasuk prostitusi terselubung dan perdagangan manusia. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menertibkan dan mengawasi industri ini, masalah sosial dan hukum masih menjadi tantangan besar. Kehidupan malam juga menyajikan risiko lain, seperti kejahatan jalanan, penyalahgunaan narkoba, serta konflik antar kelompok. Bagi masyarakat miskin di kawasan kumuh, malam bukanlah waktu untuk bersantai, melainkan untuk tetap waspada, baik terhadap kriminalitas maupun bencana seperti kebakaran yang sering terjadi akibat padatnya bangunan dan sistem listrik yang tidak aman. Beberapa inisiatif lokal mencoba mengubah wajah kehidupan malam menjadi lebih aman dan inklusif. Munculnya night markets yang menawarkan makanan lokal, kerajinan tangan,
dan pertunjukan seni menjadi bentuk positif dari kegiatan malam yang ramah keluarga. Selain itu, program-program komunitas malam hari seperti kelas keterampilan malam dan klinik kesehatan keliling membantu menjangkau mereka yang tidak bisa mengakses layanan siang hari. Kehidupan malam di Filipina adalah potret kompleks dari dinamika sosial dan ekonomi negara ini. Dari panggung hiburan yang gemerlap hingga lorong-lorong sempit permukiman kumuh, malam hari memperlihatkan wajah ganda Filipina, antara harapan, hiburan, dan kenyataan sosial yang masih penuh tantangan. Melihat sisi malam ini dengan sudut pandang yang lebih luas memungkinkan kita memahami bahwa di balik tawa dan musik, ada banyak cerita yang layak didengar dan diperjuangkan. Sejarah Filipina merupakan kisah panjang yang penuh dengan pengaruh luar, perjuangan identitas, dan perjalanan menuju kemerdekaan. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, wilayah Filipina telah dihuni oleh berbagai suku bangsa Austronesia yang membentuk komunitas maritim dan berdagang dengan bangsa-bangsa tetangga seperti Tiongkok, India, dan Arab. Sebelum abad ke-16, wilayah Filipina terdiri dari berbagai kerajaan dan kesultanan kecil seperti Kerajaan Tondo, Butuan, dan Kesultanan Sulu. Masyarakatnya hidup dari bertani, berdagang, dan menangkap ikan. Mereka telah memiliki sistem kepercayaan sendiri, hukum adat barangay, dan kebudayaan lokal yang kaya, seperti sistem tulisan kuno, baybayin, seni ukir, dan musik tradisional. Penjelajah Spanyol Miguel López de Legazpi tiba di Cebu pada 1565, menandai dimulainya era penjajahan Spanyol. Nama, Filipina, berasal dari Raja Philip II dari Spanyol. Selama lebih dari 300 tahun, bangsa Spanyol memperkenalkan agama Katolik, sistem feodal, bahasa, serta arsitektur bergaya kolonial. Meskipun terjadi asimilasi budaya, rakyat Filipina juga mengalami penindasan dan ketimpangan sosial. Gerakan perlawanan mulai bermunculan di akhir abad ke-19, dipimpin oleh tokoh-tokoh nasionalis seperti Jose Rizal, Andrés Bonifacio, dan Emilio Aguinaldo. Revolusi Filipina pun meletus pada 1896, namun digantikan oleh pendudukan Amerika Serikat setelah Perang Spanyol-Amerika tahun. Setelah Spanyol menyerah, Filipina menjadi koloni Amerika Serikat hingga 1946, meskipun telah mendeklarasikan kemerdekaan pada 1898. Amerika memperkenalkan sistem pendidikan Barat, bahasa Inggris, serta sistem pemerintahan demokratis. Selama Perang Dunia II, Filipina sempat diduduki Jepang tahun 1942 sampai tahun 1945, yang meninggalkan trauma besar dan memperkuat. Filipina secara resmi merdeka dari Amerika Serikat pada tanggal 4 Juli tahun 1946. Sejak saat itu, negara ini mengalami pasang surut dalam politik dan ekonomi. Masa pemerintahan Ferdinand Marcos tahun 1965 sampai tahun 1986 dikenal karena kebijakan darurat militer dan pelanggaran HAM, hingga akhirnya digulingkan lewat revolusi EDSA yang damai. Reformasi politik dan ekonomi pun dilakukan di era demokrasi baru. Saat ini, Filipina berdiri sebagai negara republik dengan sistem pemerintahan presidensial. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti korupsi, kemiskinan, dan konflik internal, semangat nasionalisme dan semangat rakyatnya tetap kuat. Sejarah panjang Filipina membentuk jati diri bangsa yang unik, perpaduan antara warisan lokal dan pengaruh asing, antara luka masa lalu dan harapan masa depan. Dari kerajaan kuno, masa kolonial, hingga era demokrasi modern, perjalanan sejarah Filipina adalah cerita tentang perjuangan, ketahanan, dan identitas yang terus berkembang.